Langkah-langkah proses pemotongan sapi. Langkah yang pertama yaitu penerimaan dan penampungan sapi. Sapi yang akan dipotong diterima dan ditampung di kandang khusus. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan antemortem oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat dan layak untuk dipotong. Sapi diistirahatkan dan dipuasakan selama 12 jam agar tidak stres. Proses berikutnya yaitu penyembelihan. Sapi yang akan disembelih direbahkan terlebih dahulu dan disembelih sesuai dengan syariat Islam. Proses selanjutnya yaitu pengeluaran darah. Darah dikeluarkan dari tubuh sapi untuk menjaga kualitas daging dan memenuhi syarat halal. Proses berikutnya yaitu pengulitan dan pemotongan kepala dan kaki. Kulit sapi dikuliti menggunakan pisau khusus agar kulit dan daging tidak banyak rusak. Setelah itu dilakukan pengeluaran jeroan. Organ dalam dari rongga dada dan perut dikeluarkan dengan hati-hati agar tidak mencemari karkas. Jeroan dibersihkan dan dipisahkan ke tempat khusus. Selanjutnya yaitu proses pembelahan dan pemotongan karkas. Karkas dibelah menjadi 2 bagian, belahan kiri dan kanan, menggunakan kapak atau alat pemotong otomatis. Selanjutnya, karkas dapat dipotong menjadi bagian depan dan belakang atau quarter untuk keperluan pasar tradisional maupun swalayan. Proses berikutnya yaitu pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan postmortem dilakukan agar karkas bebas dari penyakit dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu proses pendinginan. Pendinginan karkas dilakukan untuk menjaga kesegaran dan kualitas daging sebelum didistribusikan. Proses selanjutnya yaitu pengemasan dan distribusi. Karkas dikemas sesuai ketentuan dan siap didistribusikan ke pasar maupun swalayan. Istilah potongan daging sapi dan peruntukannya untuk masakan. Yang pertama ada neck. Bagian neck sapi atau yang dikenal juga sebagai leher sapi merupakan bagian daging yang terletak di leher atau bagian atas dada sapi. Daging ini mengandung otot dan banyak kolagen. Leher sapi sering digunakan dalam sup dan kaldu. Selanjutnya yaitu seng. Seng adalah daging yang berasal dari bagian depan atas kaki sapi atau yang disebut dengan sengkel. Bertekstur padat, kenyal, banyak urat dan berotot. Seng diperuntukkan untuk masakan seperti sumur, sop, rawon, dan empal. Selanjutnya yaitu cuk. Cuk merupakan bagian daging sapi yang berasal dari bagian atas paha depan dan berdekatan dengan neck. Memiliki banyak serat otot dan sedikit berlemak. Cuk diperuntukkan untuk masakan seperti empal, sop, kari, abon, semur, dan rendang. Selanjutnya yaitu brisket. Brisket dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sanduk lamur, merupakan potongan daging sapi dari bagian dada bawah dan dekat dengan ketiak. Memiliki serat daging yang kuat dan berurat, dan kandungan lemak yang cukup banyak. Brisket cocok untuk masakan seperti kornet, sop, rawon, roll, dan roast. Selanjutnya yaitu short plate. Bagian plate sapi yang juga dikenal sebagai short plate atau samcan depan, yang merupakan potongan daging sapi yang berasal dari bagian perut tepat di bawah tulang rusuk. Daging plate memiliki lapisan lemak yang cukup tebal dan banyak jaringan ikat. Biasa diolah menjadi berbagai masakan, terutama daging giling, kornet, dan semur. Selanjutnya yaitu rib. Rib sapi adalah daging sapi yang berasal dari sekitar tulang iga atau tulang rusuk. Memiliki rasa yang gurih, empuk, dan berlemak. Rib diperuntukkan untuk masakan seperti kornet, roll, rawon, sop, dan iga bakar. Selanjutnya yaitu flank. Flank sapi dalam bahasa Indonesia disebut dengan samcan. Samcan diperuntukkan untuk masakan seperti kornet, sop, rawon, daging giling, dan sate. Selanjutnya yaitu bottom sirloin. Sirloin bawah juga dikenal sebagai khas luar bawah dalam bahasa Indonesia, yang merupakan potongan daging sapi dari bagian belakang, khususnya di dekat pinggul dan di bawah sirloin atas. Memiliki kandungan lemak yang tinggi dan tekstur daging yang cukup alot. Sirloin bawah sangat cocok untuk metode memasak lambat seperti memanggang, karena waktu memasak yang lebih lama dapat membantu melunakkan daging. Selanjutnya yaitu sirloin. Sirloin sapi adalah potongan daging sapi dari bagian pinggang, tepatnya di sekitar tulang punggung bagian bawah, yang dikenal sebagai khas luar. Sirloin lebih halus dibandingkan tenderloin karena memiliki lebih sedikit lemak. Sirloin cocok untuk diolah menjadi steak, kebab, atau masakan yang dipanggang. Selanjutnya yaitu tenderloin.
Tenderloin adalah daging sapi bagian khas dalam yang sangat empuk dan lembut. Tenderloin juga dikenal sebagai fillet atau fillet mignon. Memiliki tekstur yang empuk, lembut, sedikit berlemak dan memiliki aroma yang kuat. Tenderloin cocok untuk masakan seperti grill, steak, sate, sukiyaki, dan barbecue. Selanjutnya yaitu top sirloin. Top sirloin sapi adalah potongan daging sapi dari bagian pinggang, tepatnya bagian atas sirloin. Top sirloin memiliki tekstur yang empuk dan kaya akan rasa, cocok untuk berbagai jenis masakan. Selanjutnya yaitu round. Round sapi atau top side adalah potongan daging sapi dari bagian paha belakang sapi, tepatnya di dekat pantat sapi. Memiliki tekstur yang tipis dan alot. Round cocok untuk masakan seperti empal, dendeng, rendang, sate, daging giling, dan kornet. Selanjutnya yaitu rump. Rump sapi adalah potongan daging sapi yang berasal dari bagian punggung belakang sapi, tepatnya di atas dan di belakang pinggang. Memiliki tekstur yang lunak dan berlemak tebal. Rump cocok untuk masakan seperti bistik, sate, steak, dan sukiyaki.